Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Insya Allah masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Masih dalam pokok bahasan yang sama, yaitu hukum Mendel dalam bab pola-pola hereditas di pertemuan ke-6. Keren sekali ya. Kami buat 7 pertemuan, teman-teman. Ini adalah pertemuan yang ke-6 ya. Oke, baik. Di pertemuan ke-6 saya sudah menyediakan beberapa soal untuk kita perbincangkan. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama, teman-teman ya. Oke, baik. Di soal yang pertama, teman-teman bisa perhatikan katanya, apabila suami memiliki genotip golongan darah IA IB, oke, berarti golongan darah AB ya. Siapa suaminya? Kita akan tandai. Dan istrinya katanya memiliki golongan darah IBIO, gitu ya. Berarti golongan darah B heterozigot, gitu ya. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, genotip golongan darah yang mungkin dimiliki keturunannya adalah dimiliki keturunannya jika disilangkan golongan darah AB ini dengan golongan darah B heterozigot ya, BO gitu. Oke, baik. Cara menghitungnya teman-teman, bila sang suami gitu di situ di soal disebutkan bahwa dia memiliki golongan darah IA/IB atau golongan darah AB dan istrinya memiliki golongan darah IBIO atau golongan darah B heterozigot, maka keturunannya teman-teman tuliskan bahwa yang pertama parentalnya sudah didapat gitu ya, berdasarkan keterangan di soal. Ayahnya golongan darah AB dan ibunya golongan darah B heterozigot gitu ya. Nah, IA, IB ini adalah genotip golongan darah AB berbeda ya, ada IA dan ada IB. Ingat rumusnya 2 pangkat N. Nah, boleh teman-teman cek lagi di pertemuan pertama. Saya sudah membahas tentang bagaimana memasukkan rumus 2 pangkat N ini untuk mencari gamet. Gitu ya. Nah, 2 pangkat N ini adalah sifat yang beda. IA dengan IB itu beda ya. Berarti 2 pangkat 1. Turunkan dua-duanya. Turunkan IA dan IB. Golongan darah B heterozigot ini juga memiliki genotip yang berbeda. Berarti 2 pangkat 1. Turunkan untuk IB1, untuk IO1. Gitu ya. Jadi 2 pangkat 1 itu kan 2 gamet ya. Oke, jadi masing-masingnya memiliki 2 gamet. Nah, setelah gametnya didapatkan, teman-teman gunakan atau cari F1 atau filial pertama atau keturunan pertama. Nah, golongan darah genotip untuk IB dan IO, teman-teman simpan misalkan di sini. Untuk golongan darah genotip untuk AB, teman-teman simpan misalkan di sini. Gitu ya, buat papan catur boleh. Kalau mau cara cepat juga boleh. Oke. Nah, IA ini kawinkan dengan IB, maka hasilnya IA, IB. IA ini kawinkan dengan IO, maka hasilnya IA, IO. Ini golongan darah AB, ini golongan darah A heterozigot, dan yang ini IB dengan IB golongan darah B, dan B-nya adalah homozigot, IB, IB, gitu ya. Dan IB dengan IO, maka dihasilkan IB, IO. Ini golongan darah B heterozigot. Gitu ya. Jadi anaknya ada golongan darah AB, golongan darah A heterozigot, golongan darah B homozigot, dan golongan darah B heterozigot. Ini adalah genotip yang kita hasilkan. Nah, jadi kalau mau mencari misalkan di pilihannya ada genotip, ada fenotip. Genotip itu apa, Pak? Lambang-lambangnya ini, gen-gennya. Sedangkan fenotip adalah penampakannya. Yang ini golongan darah B gitu ya. Yang ini golongan darah B. Jadi fenotipnya sama. Nah, gitu ya. Yang ini golongan darah A, yang ini golongan darah AB gitu. Jadi untuk menentukan genotip berapa, fenotip berapa, seperti ini teman-teman. Nah, berdasarkan perhitungan di sini kita bisa dapatkan 4 macam genotip gennya. Untuk golongan darah AB seperti ini, A golongan darah A seperti ini, B homo seperti ini, homozigot, dan B hetero seperti ini. Itu genotipnya. Gitu ya, 4 macam. Sedangkan kalau diminta fenotipnya, kita dapat temukan 3 macam. Yaitu golongan darah AB 1, yang ini ya.
golongan darah A1 yang ini dan golongan darah B. Nah, ini fenotipnya dua-duanya B. Ini B gitu ya. Maka kita anggap 1 itu golongan darah B untuk fenotip. Jadi ada 3 fenotip penampakannya ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita mendapatkan 4 macam genotip dan 3 macam fenotip gitu ya. Ini untuk soal nomor 26 di pertemuan ke-6. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke soal nomor 27. Teman-teman bisa perhatikan di soal ini disebutkan katanya organisme bergenotip A besar A kecil dihasilkan dari induk betina katanya yang bergenotip A kecil dan induk jantan yang seperti apa genotipnya? Gampang ya. Di sini kan anaknya ada A besar A kecil ya. Ibunya A kecil, otomatis yang jantan pasti dia mengandung A besar ini. Gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Ini caranya gampang, teman-teman. Kalau disebutkan bahwa si betinnya si anaknya kan ada IA lagi. A besar A kecil gitu ya. Nah, betinanya ibunya didapatkan A kecil yang dicarikan yang jantan ya. Caranya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk kemungkinan pertama, untuk mendapatkan filial yang A besar A kecil itu, nah, induk yang pertama yang diketahui kan ini ya, A kecil. Berarti untuk mendapatkan yang besar ini harus pertama dikawinkan dengan yang adanya induk jantan dengan huruf A besar. A besarnya yang mana, Pak? Bisa A besar dalam keadaan homozigot atau A besar dalam keadaan heterozigot. Yang jelas mesti ada A besar ayahnya, jantannya, gitu kan ya. Ini 2 pangkat 0 sama dikarenakan genotipnya sama 2 pangkat 0. Ini dia turunkan 1 A kecil. Ini juga 2 pangkat 0 turunkan 1 A besar. Ketika mencari filialnya, kawinkan A besar dengan A kecil. Maka didapat A besar A kecil. Jadi kemungkinan yang pertama adalah ayahnya A besar gitu ya. Nah, kemungkinan kedua juga bisa saja ketika di soal induk betinanya A kecil, kita bisa mengawinkan dengan A besar A kecil dengan yang heterozigot, bukan dengan yang homozigot. Bisa gitu, Pak? Bisa. Kita coba. Ini 2 pangkat 0, turunkan 1 A gitu ya. Ini 2 pangkat 1, turunkan 2 huruf A besar dan A kecil. Kawinkan A besar yang ini dengan A kecil, jadi A besar A kecil. Kawinkan A kecil ini dengan A kecil ini, jadi A kecil. Didapatkan kan A besar A kecil. Jadi untuk mendapatkan anak yang A besar A kecil, dari induk betina yang A kecil, jantannya harus seperti apa? Jantannya bisa A besar homozigot, bisa A besar A kecil, atau yang heterozigot. Gitu ya. Gampang lah ini mah. Ini jawabannya adalah yang D. Baik, kita masuk ke soal nomor 28. Di soal nomor 28, teman-teman disebutkan bahwa genotip populasi katanya organisme yang memiliki komposisi alel ganda, yang mana berarti konsep dari alel ganda ini ya, teman-teman mesti tahu apa konsep alel ganda itu, baru kita akan bisa menjawab jawaban dari yang diinginkan, gitu ya. Nah, teman-teman, berbicaranya alel ganda, maka alel ganda ini memiliki konsep yang khas gitu ya. Apa itu? Dia itu merupakan gen yang memiliki lebih dari 1 seri alel. Alel itu apa? Alel itu adalah pasangan gen. Ingat, itu ya, alel adalah pasangan gen. Jadi kalau ada alel ganda, berarti gennya dia memiliki lebih dari 1 seri alel, lebih dari 1 seri pasangan gen. Gitu ya. Nah, di mana? Pada lokus yang sama. Ingat, lokus itu adalah tempatnya gen. Jadi di tempat yang sama, dia memiliki alelnya lebih dari 1 seri. Gitu ya. Yang seperti apa? Kita contohkan. Nih, seperti ini teman-teman. Misal, penampakannya alel ganda ini bisa kita lihat misalkan pada warna bulu kelinci. Gitu ya. Yang cincila, Himalaya, gitu kan ya, kelabu. Nah, nanti di soal mungkin ada ini ya. Nanti kita akan lihat perhitungannya seperti apa. Atau juga bisa kita lihat alel ganda itu adalah pada golongan darah sistem ABO gitu ya, yang genotipnya itu kan bermacam-macam gitu ya. Itu alel ganda.
Nah, contoh alel ganda misalkan di dalam suatu genotip misalkan seperti ini, dikarenakan alel ganda itu gen yang memiliki lebih dari satu seri alel. Nah, jadi seperti ini teman-teman. I A lagi A besar 1 gitu ya, pangkat 1 dan A kecil gitu ya. Nah, ini dia A kecil ini pasangannya dia A besar ada pangkat 1. Jadi dia dengan pasangannya yang baru gitu ya. Jadi seri alel yang lain gitu. Ini juga sama A kecil dengan A besar 2 gitu ya. Variasi yang lain gitu. A besar 1 dan A besar 2 gitu. Ini adalah alel ganda gitu ya. Dia gennya memiliki lebih dari satu seri alel. Dia lebih dari satu seri pasangan gen. Nah, begitu ya. Nah, ini lebih jelas lagi teman-teman, berbicara multiple alel atau alel ganda ini dia terjadi, kenapa bisa terjadi? Alel ganda ini dia timbul dikarenakan adanya proses yang disebut sebagai mutasi. Gitu ya. Nah, tetapi gen yang bermutasi ini teman-teman tidak selalu menghasilkan variasi yang sama. Jadi dari mutasinya itu tidak selalu menghasilkan variasi yang sama. Contoh misalkan gen A besar bermutasi menjadi A kecil 1 gitu ya. Atau A besar ini dia bermutasi menjadi A kecil 2 atau menjadi A kecil 3 gitu ya. Itu adalah variasi-variasi dari hasil mutasinya. Nah, yang masing-masingnya itu akan menghasilkan fenotip. Yang fenotip yang dihasilkannya itu berlainan nantinya. Dikarenakan berlainan, nah ini yang kita sebut sebagai dia memiliki lebih dari seri alel gitu ya, lebih dari seri alel. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan demikian mutasi dari gen A ini dia dapat menghasilkan 4 macam variasi gitu ya. Bisa dia sendiri, bisa dengan variasi yang A kecil 1 sampai A kecil 3 gitu ya. Nah, sedangkan anggota alelnya bukan hanya 2 gitu ya, tetapi dia juga menjadi ada 4 gitu ya. Contoh pasangannya gitu ya. Berarti ada A besar, ada A kecil 1, A kecil 2, dan A kecil 3 juga sebagai pasangannya gitu ya. Kayak gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, alel yang anggotanya lebih dari 2 yang tadi disebutkan sama saya, lebih dari satu seri gitu ya. Satu seri kan berpasangan berarti atau lebih dari 2 itu dia disebut sebagai alel ganda gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, ini berbicaranya alel ganda. Jadi genotip populasi organisme yang memiliki komposisi alel ganda adalah yang D, A besar 1 A kecil A2 A2, A1 A besar 1 dan A besar 2. Itu ya, itu dia berbicaranya alel ganda, teman-teman. Oke, baik, nomor 28 itu ya. Kita masuk ke soal nomor 29. Nah, di soal nomor 29 katanya laki-laki lebih sering menderita penyakit kelainan genetik. Nih laki-laki katanya. Dia lebih sering kena kelainan genetik yang terpaut oleh kromosom seks daripada perempuan. Misalkan buta warna, misalkan hemofilia gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ada karenanya, ada alasannya. Oke, kita bahas ya. Sebetulnya dari genotip laki-laki udah ketahuan. Laki-laki itu kan XY. Perempuan itu kan XX. Nah, laki-laki punya satu X ya. Otomatis itu dia lebih sering kena gitu. Oke, baik, kita bahas. Nah, kelainan genetik dia yang terpaut kromosom, teman-teman, khususnya dia berkenaan dengan kelamin gitu ya, itu disebabkan oleh gen resesif tentu yang terpaut kromosom X gitu ya. Laki-laki punya, perempuan punya kromosom X ini. Jadi bisa di laki-laki, bisa di perempuan. Namun di soal kenapa laki-laki dia lebih rentan terhadap penyakit ini, nah, kita akan bahas itu gitu ya. Nah, sama seperti halnya penyakit yang disebabkan oleh gen resesif terpaut kromosom X lainnya, teman-teman, mau buta warna, mau hemofilia, gitu kan ya. Nah, penyakit ini dia lebih mudah menimpa seorang laki-laki. Jadi, buta warna hemofilia lebih mudah menimpa laki-laki. Nah, kenapa? Sebab, teman-teman, tadi disebutkan sama saya bahwa dia hanya memiliki satu kromosom X. Artinya, kalau X-nya kena, ya udah laki-laki itu kena pasti. Berbeda dengan perempuan yang memiliki 2 kromosom X. Artinya, kalau satu kromosom X-nya kena, maka anak perempuan itu masih normal. Karier, pembawa sifat, kan ya? Tapi kalau dua-duanya kena, baru perempuan itu dia
mengalami kelainan. Nah, jadi ini alasannya nih kenapa laki-laki sering tertimpa gitu ya, sebab kromosom X pada laki-laki cuma satu gitu. Nah, hal ini dia disebabkan laki-laki memiliki satu kromosom gitu kan ya. Sehingga laki-laki dengan penyakit kelainan terpaut kromosom X itu dia mudah terekspresi gitu ya, artinya langsung terjadi pada laki-laki mah gitu ya. Nah, selain itu kromosom X pada laki-laki dia lebih mudah bermutasi, teman-teman. Ini alasan yang kedua dibandingkan dengan kromosom X yang terdapat pada wanita. Nah, ini dia alasan yang keduanya gitu ya. Kromosom X-nya pada laki-laki lebih mudah rentan terhadap mutasi gitu. Nah, sementara itu wanita dia mempunyai dua kromosom X yang menyebabkan dia lebih sulit gitu ya terekspresi kalau misalkan satu yang kena gitu. Nantinya akan menimbulkan perempuan yang karier pembawa tapi normal gitu ya. Nah, hal ini dia membuat wanita dapat bersifat karier kalau hanya kenanya satu gitu ya. Normal yang dia normal tetapi mewariskan gen yang buta warna atau yang hemofilia pada keturunannya. Tapi dianya normal, itu karier. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya alasannya adalah karena kromosom X pada laki-laki umumnya lebih banyak bermutasi daripada kromosom X pada wanita. Gitu ya. Kenapa? Tadi alasan yang kedua selain bermutasi adalah jumlahnya itu dia memiliki satu. Nah, jadi mudah terekspresi. Gitu ya. Itu dia teman-teman jawaban dari soal nomor 29 ini. Kita masuk ke soal yang nomor 30. Oke. Nah, di soal nomor 30 ini teman-teman kita lihat ada kodominan, alel ganda, dan alel letal katanya. Adalah beberapa contoh dari penyimpangan semu hukum Mendel. Ini adalah penyimpangan hukum contoh dari penyimpangan hukum Mendel gitu ya, penyimpangan semu. Nah, penyimpangan tersebut dinyatakan semu. Oke, diminta alasannya kenapa disebut semu, tidak mutlak gitu ya. Ini merupakan penyimpangan gitu ya. Kenapa masih disebut semu? Alasannya seperti ini teman-teman. Nah, kodominan teman-teman kita akan artikan dulu masing-masingnya. Kodominan ini dia teman-teman kondisi di mana ekspresi gen gitu ya dari dua alel karakteristik dia secara bersamaan. Jadi maksudnya begini. Jadi kondisi di mana ekspresi gen gitu ya dari dua alel karakteristik secara bersamaan jadi muncul gitu ya. Jadi ada dua gen gitu ya, dua gen dia berekspresi membentuk ekspresi baru gitu ya, membentuk warna misalkan kalau ada hitam dengan putih misalkan bergabung atau hitam dengan merah bergabung membentuk warna yang baru gitu ya. Dia kondisi di mana ekspresi gen dua alel karakteristik secara bersamaan membentuk satu sifat gitu ya, sifatnya sifat baru. Itu kodominan. Terus yang kedua ada alel ganda atau multiple alel teman-teman. Dia merupakan begini maksud yang tadi sudah dibahas di soal sebelumnya gitu ya. Nah, ini terjadi ketika atau apabila dalam satu lokus gitu ya, dalam satu tempat gen, lokus itu tempat gen teman-teman, terdapat lebih dari satu pasang alel. Kan harusnya berpasangan kan ya, gen itu dia berpasangan teman-teman. Jadi punya pasangannya. Nah, kalau pasangannya lebih dari satu pasang gitu, maka itu disebut sebagai multiple alel atau alel ganda. Tadi sudah ya. Oke, baik. Yang ketiga disebutkan ada yang disebut sebagai alel letal. Nah, kalau alel letal ini dia kondisi di mana keberadaan alel itu dia menyebabkan kematian. Dan alelnya biasanya dalam keadaan homozigot, teman-teman gitu ya, homozigot, ingat-ingat gitu ya. Jadi dalam keadaan homozigot, entah itu dia mau homozigot dominan atau mau homozigot resesif, itu bisa dua-duanya. Kalau ada gen penyebab alel letal, maka gen tersebut menyebabkan kematian pada organismenya. Itu alel letal, gitu ya. Oke, nah kodominan, alel ganda, dan alel letal di soal disebutkan dia merupakan penyimpangan semu hukum Mendel. Yang ditanyakan adalah kenapa disebut semu, gitu kan ya? Nah, ini alasannya teman-teman. Nah, di dalam proses penyimpangan semu hukum Mendel ini, teman-teman, terjadi akibat apa? Akibat pada kondisi F2, filial kedua, atau keturunan kedua, saat disilangkan kembali sesamanya, teman-teman, gitu ya. Dia menghasilkan keturunan yang seharusnya tetap, yaitu 9331 berdasarkan hukum Mendel 2, kan ya? 9331, namun hasilnya berbeda-beda. Ada yang 934,
ada yang 9 berbanding 7, ada yang 12, 3 berbanding 1 gitu ya. Nah, kenapa disebut semu? Nah, disebut semu itu dia jumlahnya masih tetap sama, hasilnya itu dia 16 keturunan. Jadi meskipun perbandingannya menghasilkan perbandingan yang berbeda, tetapi hasilnya tetap sama. Jumlah anak yang dihasilkannya kalau dia dihibrid dia menghasilkan 16 anak. Nah, itulah makanya disebut sebagai penyimpangannya semu. Jadi masih sebagian mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Gitu ya, jadi semu. Gitu. Nah, ini dia alasan yang selanjutnya, hal ini disebabkan karena adanya interaksi gen teman-teman pada satu kromosom atau kromosom yang berbeda sehingga akan menimbulkan perbandingan fenotip. Nah, ini dia. Atau perbandingan genotip yang keturunannya menyimpang dari hukum Mendel. Artinya tidak 9331 lagi gitu ya. Yang itu bisa 934, 97, 1231. Tetapi jumlahnya masih tetap sama. Kalau dijumlahkan sama teman-teman 16 anaknya. Gitu ya. Oke, sip. Jadi jawabannya karenanya kenapa disebut penyimpangan semu? Sebab jumlah rasio fenotip dan genotip pada setiap penyimpangan selalu berbeda. Gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ini yang menyimpangnya. Jadi genotip dengan fenotipnya berbeda, namun jumlah keseluruhan anaknya sama. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Oke, baik. Itu dia soal nomor 30. Dan yang terakhir, soal yang terakhir apakah ada? Oh, ternyata saya cukupkan sekian. Ini adalah pertemuan ke-6 teman-teman. Tunggu satu pertemuan lagi, yaitu pertemuan ke-7 mengenai hukum Mendel yang sering keluar di UTBK ini. Gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.